Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Hiu aliran satu jari melesat ke depan. Blazing Heaven Demones mengolah jalur api, bukan jalur kekuatan, dia tahu akan sulit untuk menahannya secara langsung. Namun, dia memiliki pengalaman yang sangat kaya, dan pengorbanan burung api kecil itu memiliki nilai yang sangat besar. Fang Yuan dan yang lainnya telah bisa mendapatkan beberapa informasi darinya. Blazing Heaven Demones secara alami tidak terkecuali. Gerakan pembunuh jalur api, 5 jari berkobar-kobar. Pada saat itu, Blazing Heaven Demones telah membuat keputusan yang paling masuk akal. Dia dengan cepat mundur, sambil merentangkan tangan kanannya. Kelima jarinya berubah menjadi 5 api tipis, mereka seperti cambuk atau rantai saat mereka bergerak untuk mengikat hiu aliran satu jari. Kelima rantai api baru saja akan melingkar di sekitar hiu aliran satu jari, ketika adegan sebelumnya terjadi. Waktu di area sekitar hiu aliran satu jari tiba-tiba melambat hingga ekstrim. Namun, sebagai binatang sunyi jalur waktu, ini memiliki batasan yang lebih rendah pada hiu aliran satu jari dengan sifat-sifat yang diadaptasi dan sejumlah besar tanda dao jalur waktu. 5 rantai api melingkar, tetapi hiu yang mengalir satu jari bergoyang gesit, bergerak melalui celah kecil dengan cara yang tak terbayangkan sebelum berhasil melewatinya. Itu kemudian menyerang ke arah Blazing Heaven Demones, langsung menembus dahinya. Hiu yang indah itu seperti panah perak saat menembus dari belakang kepala Blazing Heaven Demones. Keberhasilan. Su Baimen terkejut sekaligus senang. Mata Shark Demon bersinar dengan cahaya yang ganas dan gelisah. Tubuh zombie abadi tidak memiliki titik fatal seperti Gu Immortal normal, tetapi kepalanya adalah salah satunya. Proses berpikir zombie abadi lambat, jadi mereka harus mengandalkan cacing Gu jalur kebijaksanaan untuk menciptakan pikiran dan membantu mereka dalam berpikir mereka. Kepala Blazing Heaven Demones tertusuk, meskipun tidak fatal, itu adalah luka serius. Jika kita berempat bisa mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Saat pikiran ini muncul di benak Shark Demon, hiu aliran satu jari mengubah arahnya, menembak ke belakang saat menembus dada Blazing Heaven Demones. Api gelap menyala dan dalam sekejap mata, lubang di kepala dan dada Blazing Heaven Demones telah dikembalikan ke keadaan semula. Bahkan Fang Yuan tidak bisa berkata-kata melihat pemandangan ini, gerakan pembunuh yang tangguh, itu benar-benar bisa membuat pemulihan begitu cepat. Blazing Heaven Demones menutupi dadanya saat dia menatap tajam ke hiu aliran satu jari, meskipun terluka parah, dia tersenyum, hehehe, menarik. Ini memiliki 3 jalur waktu Immortal Gu, satu dapat memperlambat waktu, satu dapat mempercepat waktu dan yang terakhir dapat mengubah persepsi waktu. Meskipun dia tidak tahu jalur waktu apa Immortal Gu mereka dan apa batasan kekuatan mereka, Blazing Heaven Demones mampu membuat beberapa dugaan kasar. Ketika hiu aliran satu jari bertabrakan dengan burung api kecil dan menghindari 5 rantai api, ia telah menggunakan jalur pertama Immortal Gu untuk memperlambat waktu. Adapun mempercepat waktu, ia menggunakannya ketika menusuk burung api. Burung api tidak dapat dipertahankan lama, dan sebagian telah mencapai batasnya setelah hiu yang mengalir satu jari menabraknya. Ledakan bagian ini kemudian menyebabkan ledakan bagian lain, akhirnya menghancurkan struktur burung api yang stabil, menyebabkan burung api meledak, yang hampir mengeringkan bagian laut di sekitarnya. Akhirnya, ketika hiu aliran satu jari menembus dahi dan dada Blazing Heaven Demones, ia menggunakan jalur waktu terakhir Immortal Gu untuk memengaruhi persepsi waktu Blazing Heaven Demones, menyebabkan dia tidak bisa menghindar dan menerima serangan secara langsung. Kerutan Shark Demon tidak hanya menjadi lebih dalam, dia juga merasa situasinya telah berubah menjadi buruk. Hiu aliran satu jari memang jelas memiliki aura 3 Gu abadi. Hanya dalam beberapa gerakan, Blazing Heaven Demones telah menyelidiki detail hiu aliran satu jari. Ini adalah tampilan yang jelas dari kemahiran Gu Immortal peringkat 8 yang sangat tangguh dalam bertarung. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan keunggulan gerakan pembunuh abadi ke Immortal Gu. Cacing Gu memiliki satu kemampuan, yang lain sering dapat menemukan detail Gu abadi setelah digunakan hanya sekali. Namun, gerakan pembunuh abadi berbeda.
Mereka adalah kombinasi dari cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya. Ini tidak hanya menyembunyikan inti Gu abadi, musuh juga akan merasa lebih sulit untuk melawan efeknya. Seperti yang diharapkan Shark Demon, saat pertarungan berlanjut, Blazing Heaven Demoness mengubah taktik pertempurannya. Dia terbagi menjadi 5 atau 6 klon, masing-masing seperti aslinya. Hiu aliran satu jari lelah bergegas ke sini dan itu, ofensifnya tampaknya mengesankan tetapi sebenarnya dimainkan oleh klon ini untuk bergerak berputar-putar. Binatang buas pada akhirnya adalah binatang buas, mereka tidak memiliki cukup kebijaksanaan. Jika itu memiliki Immortal Gu investigatif, mungkin itu bisa melihat melalui klon ini, sayang sekali. Sepertinya situasi pertempuran sudah ditetapkan, Blazing Heaven Demoness telah memperoleh keuntungan. Fang Yuan dan Bai Yunseng diam-diam bercakap-cakap, menganalisis situasi pertempuran. Dapat dikatakan bahwa pada tahap ini, pertempuran sudah kehilangan ketegangan. Mengenai hiu aliran satu jari, peluang sebenarnya adalah selamat tahap awal. Jika itu bisa menggunakan kesempatan ini ketika Blazing Heaven Demoness masih tidak menyadari kartu trufnya, itu mungkin bisa membunuhnya. Tapi sekarang Blazing Heaven Demoness telah menyelidiki kartunya, dia telah mengubah taktiknya dan segera mengambil alih situasi pertempuran. Kecuali ada campur tangan dari luar, pertempuran ini hanya akan memiliki satu kemungkinan hasil. Satu-satunya kekuatan luar saat ini adalah Shark Demon dan Subaiman. Tapi apakah mereka benar-benar memiliki keberanian untuk melawan ahli peringkat 8? Fang Yuan melirik pasangan zombie abadi dan dalam hati menggelengkan kepalanya saat dia melihat tatapan ragu-ragu mereka. Peluang sebenarnya adalah saat kepala Blazing Heaven Demoness ditusuk. Tapi Shark Demon sudah kehilangan kesempatan ini. Meskipun namanya termasuk kata iblis, dia tidak memiliki mentalitas mengambil risiko meskipun ada bahaya. Bisa jadi karena dia sudah terlalu lama menjadi bagian dari Zombie Alliance dan kehilangan semangat untuk bertarung sendiri. Bisa juga dia ragu untuk menyeret Subaiman. Bahkan Shark Demon dan Subaiman, sebagai orang-orang yang terlibat, seperti ini. Fang Yuan dan Bai Yunseng, yang hanya bantuan eksternal, bahkan lebih tidak mungkin mengambil risiko ini. Setelah diam-diam berkomunikasi sebentar, Fang Yuan dan Bai Yunseng membuat keputusan untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan ingin mundur ketika ada kesempatan. Tuan-tuan, tolong bergerak. Kami tidak dapat membedakan klon Blazing Heaven Demoness. Tuan-tuan, jika Anda memiliki metode, tolong pecahkan penipuan ini untuk hiu aliran satu jari dan tunjukkan lokasi tubuh asli Blazing Heaven Demoness. Ini akan membuat situasi berubah menjadi lebih baik. Pada saat ini, Subaiman tiba-tiba mengirimkan suaranya, meminta dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, Shark Demon juga menambahkan, jika Anda bisa berhasil, kami akan memberi Anda banyak hadiah, Anda tidak akan menyesalinya. Tanpa pertimbangan apapun, Fang Yuan menolak dengan senyum pahit, Lady Subaiman melebih-lebihkan kami, kalian berdua telah menjadi peringkat 7 Gu Immortals selama bertahun-tahun dengan banyak metode dan fondasi yang dalam, kami tidak dapat menandingi Anda. Bahkan kalian berdua tidak punya cara untuk menyelesaikan ini, bagaimana kita berdua bisa membantu? Bai Yunseng, demikian pula, menggelengkan kepalanya, saya hanya berspesialisasi dalam penyembuhan, masalah penyelidikan ini di luar kemampuan saya. Subaiman tidak mengatakan apa-apa lagi sementara Shark Demon menatap Fang Yuan dan Bai Yunseng dengan suram, ekspresinya jelas tidak senang. Fang Yuan mendengus dalam hati, merasa jijik terhadap Shark Demon dan Subaiman. Sejujurnya, bukan berarti metode Blazing Heaven Demoness tidak dapat diselesaikan. Tapi Shark Demon dan Subaiman tidak bergerak. Itu karena pihak lain adalah ahli hebat peringkat 8, begitu mereka bergerak untuk membantu hiu mengalir satu jari, itu pasti berarti mereka akan menarik kemarahan Blazing Heaven Demoness dan serangan baliknya. Shark Demon dan Subaiman takut akan Blazing Heaven Demoness dan tidak ingin bergerak, ingin mempertahankan kelonggaran, jadi mereka ingin membuat umpan meriam Fang Yuan dan Bai Yunseng. Bagaimana Fang Yuan bisa cukup bodoh untuk digunakan oleh orang lain seperti ini? Dengan demikian, jawabannya memiliki niat yang mendalam. Kedua belah pihak cerdik, Shark Demon dan Subaiman menyadari Fang Yuan telah melihat plot mereka, jadi mereka tidak berusaha membujuk lebih jauh. Sekarang sepertinya yang benar-benar menakutkan masih Blazing Heaven Demoness. Fang Yuan menatap medan perang yang jauh, tidak menyembunyikan ekspresi ketakutannya.
Dikabarkan bahwa Blazing Heaven Demones memiliki gerakan pembunuh hebat yang disebut Blazing Heaven. Di masa lalu, dia telah bertarung dengan Tuan Surgawi peringkat 8 Bai Zhu di dataran utara atas kepemilikan dunia fragmen tertentu dari 9 surga yang tak terlupakan, tetapi pada akhirnya dia gagal, meskipun berada di ambang kesuksesan. Blazing Heaven Demones sangat marah, dia menggunakan gerakan pembunuh yang menyala surga untuk langsung membakar seluruh dunia fragmen, memusnahkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Jika saya tidak bisa memilikinya, Anda juga bisa berhenti memimpikannya. Kerja keras dan rencana Tuan Surgawi Bai Zhu semuanya berubah menjadi debu di saat-saat terakhir. Aliansi zombie dataran utara termasuk dalam jalan yang benar, Blazing Heaven Demones, namun, secara terang-terangan telah mengambil tindakan jalan iblis. Jadi, setelah membakar dunia fragmen, dia menghasut kemarahan publik. Blazing Heaven Demones menahan tekanan tanpa rasa takut, bahkan menyatakan bahwa jika ada yang terus membuat keributan, dia akan membakar tanah yang diberkati orang itu. Karena dia bahkan bisa membakar dunia fragmen dari 9 langit yang tak terlupakan, membakar tanah yang diberkati jelas merupakan masalah yang sederhana. Jalan lurus tersedak kata-kata mereka, karena mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Demones surga berkobar yang kurang ajar ini. Di peringkat 8, seseorang bisa menjadi tuan. Jika mereka benar-benar melepaskan semua kepura-puraan dan mulai menyelinap menyerang dan melecehkan, kekuatan apapun akan merasakan sakit kepala yang tak tertandingi. Tak berdaya. Bahkan jika pihak lain adalah zombie abadi, dia adalah ahli hebat peringkat 8. Meskipun kekuatan pertempurannya tidak bisa menandingi peringkat 8 normal, itu tidak bisa dipandang rendah dan bukan seseorang yang bisa mereka paksa. Jika mereka melampaui batas, dan Blazing Heaven Demones memutuskan untuk menyerang, pasukan jalan lurus dengan banyak aset yang harus diurus ini akan menjadi orang-orang yang menderita. Mereka yang memiliki intinya takut pada mereka yang tidak memiliki keuntungan, mereka yang mengikuti aturan takut pada mereka yang tidak. Setelah masalah ini, nama Blazing Heaven Demones menyebar ke seluruh Northern Plains. Northern Plains Zombie Alliance mampu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan tidak ada yang bisa menggertak mereka. Hanya setelah Blazing Heaven Demones meninggalkan Northern Plains untuk mencari pertemuan kebetulan di Laut Timur, Northern Plains Zombie Alliance jatuh kembali ke dalam kesulitan. Dapat dikatakan bahwa Blazing Heaven Demones telah sendirian membawa aliansi zombie Northern Plains ke kekuasaan dan kejayaan. Sekarang, Blazing Heaven Demones bertarung melawan hiu aliran satu jari bahkan tanpa menggunakan gerakan pembunuh khasnya. Dia jelas memiliki banyak kekuatan cadangan yang tersisa. Fang Yuan bahkan memiliki sedikit kecurigaan bahwa Blazing Heaven Demones telah dengan sengaja menggunakan teknik klon untuk mencoba memikat Shark Demon dan yang lainnya untuk menyerang, sehingga menemukan alasan lain untuk membuat masalah. Meskipun Shark Demon tidak ditipu, langkah Blazing Heaven Demones telah menciptakan keretakan antara Fang Yuan dan Shark Demon. Hiu aliran satu jari, binatang sunyi abadi dengan 3 jalur waktu Immortal Gu, Blazing Heaven Demones tidak hanya menghadapinya dengan mudah, tetapi dia telah berhasil merencanakan melawan Shark Demon, Fang Yuan dan yang lainnya yang mengamati pertempuran. Jelas bahwa Blazing Heaven Demones memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa bersama dengan keterampilan dalam strategi. Jenis musuh ini sangat sulit untuk dihadapi. Dengan kata lain, Gu Immortals yang perlahan-lahan bisa naik dari peringkat 1 ke peringkat 8 pasti tidak idiot, masing-masing dari mereka adalah ahli sejati yang kaya akan kebijaksanaan dan kekuatan pertempuran. Seiring berjalannya pertempuran, ekspresi Shark Demon dan Su Baimen menjadi lebih suram. Mereka diam-diam telah mengirim permintaan bala bantuan ke markas Zombie Alliance di awal pertempuran. Pertempuran telah berlangsung begitu lama sehingga mereka yang seharusnya datang akan datang, tetapi tidak ada bala bantuan yang tiba. Blazing Heaven Demones belum tiba dengan gegabah, dia telah menyuap mereka yang bertanggung jawab dan membuat persiapan yang cukup, itulah sebabnya permintaan bala bantuan Shark Demon dan Su Baimen tidak efektif. Shark Demon bahkan menebak bahwa Blazing Heaven Demones telah mencapai kesepakatan untuk berbagi keuntungan dengan anggota Zombie Alliance dengan peringkat tertinggi. Dalam sekejap, hati Shark Demon dan Su Baimen tenggelam ke titik terendah, niat mereka untuk bertarung terus menurun dan kemarahan dalam diri mereka berangsur-angsur menghilang, meninggalkan kesuraman yang ekstrim. Ikan besar makan ikan kecil,
Ikan kecil makan udang, ini adalah perilaku normal di dunia Gu ini. Pasangan yang telah menjadi ikan besar sejak awal ini sekarang menjadi ikan kecil di depan Blazing Heaven Demoness. Peringkat 8. Bagaimana mereka bisa menandinginya? Jangankan ketika Blazing Heaven Demoness tidak hanya memiliki kekuatan seperti itu, dia juga memiliki kecerdasan yang cocok. Shark Demon dan Subaiman sama sekali tidak memiliki harapan, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. Mendesah. Shark Demon menghela nafas panjang sebelum dia tiba-tiba menundukkan kepalanya. Cukup, Lady Blazing Heaven Demoness, tolong berhenti. Kami tidak cukup mampu, dengan mempertimbangkan situasi aliansi zombie, akan lebih baik jika Anda memimpin kami untuk menjatuhkan tanah yang diberkati Yulu. Hehehe, Shark Demon, kamu tahu kapan harus maju atau mundur, sangat bagus. Tawa Blazing Heaven Demoness datang dari atas medan perang. Tawanya berhenti, dan tubuh palsu di medan perang terbakar sampai tidak ada yang tersisa. Tanpa target untuk diserang, hiu aliran satu jari tetap linglung di tempatnya, tampaknya bingung apa yang harus dilakukan. Shark Demon menghela nafas lagi, saat dia mengerutkan bibirnya dan mengeluarkan suara teriak. Hiu yang mengalir satu jari itu tenang, ia dengan ringan mengayunkan ekornya saat menyelam ke laut lagi dan segera menghilang. Jelas, itu telah kembali ke sungai waktu. Metode Shark Demon mengejutkan orang luar seperti Fang Yuan. Pengaruh Shark Demon terhadap hiu aliran satu jari sudah cukup luar biasa. Dengan beberapa waktu, dia mungkin benar-benar bisa mengendalikan binatang sunyi yang tak terlupakan ini. Pada saat itu, jalur 3 kali Immortal Gu pada hiu aliran satu jari secara alami akan jatuh ke tangan Shark Demon. Blazing Heaven Demoness mengungkapkan tubuh aslinya. Dia menatap Shark Demon dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan. Kamu Xing Xiangzi. Saya, Blazing Heaven Demoness mengumumkan dengan nada kuat yang tidak memungkinkan penolakan, mulai sekarang, saya telah mendaftarkan Anda. Dalam invasi berikutnya ke tanah yang diberkati Yulu, Anda harus menggunakan kemampuan penuh Anda, saya tidak akan membiarkan kendur. Mendengar Blazing Heaven Demoness memerintahkannya dengan sangat sombong, Fang Yuan tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia agak senang. Shark Demon dan Subaiman, pasangan ini telah berusaha keras untuk menyerang tanah yang diberkati Yulu. Pada akhirnya, tepat sebelum mereka mendapatkan hasil kerja mereka, Blazing Heaven Demoness dengan paksa mengambilnya untuk dirinya sendiri, mereka benar-benar menyedihkan. Shark Demon dan Subaiman telah memasukkan begitu banyak, hampir semua tabungan hidup mereka telah diinvestasikan ke dalamnya. Setelah dirampok oleh Blazing Heaven Demoness, mereka sangat lumpuh, mereka kehilangan banyak. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Shark Demon dan Subaiman meninggal saat Laut Hiu diserang oleh orang lain, apakah ini bagian dari penyebabnya? Tapi Fang Yuan tidak merasa tidak menyukai tindakan Blazing Heaven Demoness, dia juga tidak merasa kasihan terhadap kesulitan Shark Demon dan Subaiman. Jika dia memiliki tingkat kultivasi Blazing Heaven Demoness, dia mungkin lebih sombong dalam tindakannya. Ikan besar memakan ikan kecil, ini adalah aturan dunia kultivasi, itu haus darah dan kejam. Tetapi setiap orang yang lebih tua dan memiliki lebih banyak pengalaman akan mengerti, ini adalah norma, itu meluas ke semua bagian alam. Bahkan sebelum Fang Yuan bertransmigrasi, masyarakat manusia di bumi sama. Ketika manfaat terlibat, teman akan saling mengkhianati, saudara laki-laki akan menjadi musuh, ini terlalu umum. Satu-satunya perbedaan adalah, mereka menggunakan alasan untuk membuat tindakan mereka tampak megah dan benar. Yang benar adalah, ada orang-orang yang, di permukaan, berbudi luhur, tetapi dalam kegelapan, mereka kotor dan tercela. Tapi ini tidak salah. Bertahan hidup dan bereproduksi adalah sifat semua makhluk hidup. Tapi campur tangan Blazing Heaven Demoness menciptakan dampak besar yang akan memengaruhi rencana Fang Yuan. Blazing Heaven Demoness memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia juga cerdik dan kalkulatif, lebih sulit dihadapi daripada Shark Demon dan Subaiman 100 kali lipat. Tapi dia memiliki cukup banyak kekayaan, mungkin dia bisa mensubsidi saya dalam pemurnian pemikiran bintang Immortal Gu. Ada juga keuntungan lain, mendekatinya akan memberiku kesempatan lebih besar untuk kembali ke aliansi zombie dataran utara dan memasuki palung bumi, untuk mendapatkan harta karun itu. Dalam nafas waktu, Fang Yuan sudah memikirkan masalah. Saat Blazing Heaven Demoness menyelesaikan kata-katanya,
Fang Yuan menangkupkan tinjunya, tersenyum pahit, saya tidak akan berani menentang perintah Lady Blazing Heaven Demoness. Tapi saya memiliki kesulitan saya. Saya baru saja menyebutkan ini kepada Lord Shark Demon sebelumnya, untuk mengungkap gerakan pembunuh medan perang terakhir, saya perlu menyempurnakan jalur kebijaksanaan peringkat 6 Immortal Gu terlebih dahulu. Shark Demon mendengus dingin. Fang Yuan telah berpindah sisi terlalu cepat. Su Baimen berpikir dalam hati, Xing Xiangzi ini tampaknya seorang pria terhormat biasanya, tetapi untuk berpikir bahwa dia tanpa tulang punggung, dia bisa menjilat dan membungkuk kepada orang lain untuk menjilat bantuan, dia tidak memiliki integritas sama sekali. Fang Yuan tidak peduli dengan pikiran mereka. Mereka sudah keluar dari permainan ini. Sementara itu, Fang Yuan, yang bergabung paruh jalan, berhasil bertahan. Melihat tatapan lugas Fang Yuan, Blazing Heaven Demoness menggosok dagunya, dia tersenyum dengan makna yang dalam, kamu ingin menyempurnakan Immortal Gu, hehehe, ini mudah, aku akan mendanai kamu. Dataran utara, Lembah Luopo. Pertempuran intens yang mengguncang bumi lainnya baru saja mencapai akhirnya. Saat medan perang, Lembah Luopo dalam kondisi buruk, bebatuan hancur ada di mana-mana, seolah-olah ini adalah akibat dari gempa bumi dan badai. Gu Immortals dari benua tengah mengalami berbagai luka, mereka memusatkan perhatian mereka pada Feng Jiuge sekarang. Kekaguman, ketakutan, kebingungan, berat, ketakutan, kerumitan, mereka memiliki sejumlah emosi yang berbeda. Feng Jiuge menang lagi. Lawannya adalah Qin Baiseng, tetapi bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa menahan serangan kuat Feng Jiuge. Dia telah memenangkan 7 pertempuran berturut-turut, Qin Baiseng benar-benar dirugikan melawan Feng Jiuge. Pertempuran 100 hari, hanya setelah 100 hari kita melihat hasilnya. Sejujurnya, Qin Baiseng sangat kuat, tetapi dia benar-benar berhadapan dengan lawan yang lebih kuat, Feng Jiuge. Melihat waktu, geng benua tengah telah mencapai lembah Luopo dan menyerangnya selama lebih dari 3 bulan, bertemu dengan perlawanan keras kepala dari Qin Baiseng dari Sekte Bayangan dan lainnya. Pertempuran 100 hari. Ini adalah pertempuran 100 hari yang sebenarnya. Dalam keadaan normal, Gu Immortals tidak akan bertarung untuk waktu yang lama. Dalam hal skala, ada lebih dari 10 Gu Immortal dari benua tengah dan dataran utara yang terlibat, mereka semua adalah ahli yang bersinar. Bisa dikatakan, selama 1000 tahun terakhir di 5 wilayah, belum pernah ada pertempuran sebesar itu. Jika ini diumumkan, dunia akan terguncang, keributan akan muncul, perhatian pengamat yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul pada mereka. Tapi sayang sekali, baik itu Dewa Gu benua tengah yang menyelidiki secara diam-diam, atau sekte bayangan tersembunyi yang berusaha untuk tetap dalam kegelapan, mereka tidak ingin pertempuran ini terungkap. Dengan demikian, pertempuran yang seharusnya mengguncang seluruh 5 wilayah ini tetap menjadi rahasia dari awal hingga akhir. Mengenai hal ini, kedua belah pihak memiliki semacam pemahaman diam-diam. Sejak pertempuran 100 hari dimulai, anggota penting selalu Feng Jiuge dan Qin Baiseng. Awalnya, mereka sama-sama cocok, itu adalah jalan buntu. Qin Baiseng, yang memiliki keunggulan teritorial dan pembunuh medan perang bergerak 100 juta lapangan pembantaian, menunjukkan sedikit keunggulan. Tapi setelah itu, Feng Jiuge menjadi lebih kuat saat dia bertarung, dia menunjukkan bakat dan kemampuannya yang luar biasa. Kedua belah pihak berangsur-angsur menjadi seimbang, kemudian Feng Jiuge memperluas keunggulannya sedikit demi sedikit. Akhirnya, dalam beberapa hari terakhir, kekuatan pertempuran Feng Jiuge telah meningkat setelah pertempuran intens yang panjang, dan akhirnya mengalahkan Qin Baiseng. 1 atau 2 kemenangan bukanlah apa-apa. Tetapi memenangkan 7 pertarungan berturut-turut, itu membuktikan bahwa Feng Jiuge dengan tegas telah memperoleh keuntungan. Anggota Sekte Bayangan perlahan mundur ke bagian terdalam lembah Luopo. Musuh yang putus asa tidak boleh dikejar. Feng Jiuge berdiri dengan bangga di depan, melihat musuh mereka bersembunyi di lembah, dia berbicara dengan tenang. Ekspresinya pucat, dia memiliki lebih dari selusin luka padanya, darah menetes dari sudut mulutnya dan alisnya. Aura Gu Immortalnya yang awalnya penuh telah melemah ke titik terendah sepanjang masa. Tapi semua ini tidak bisa mengaburkan kecemerlangan di matanya. Setiap kali dia melawan Qin Baiseng, itu adalah pertarungan yang sulit dan berbahaya. Tapi karena pertarungan sengit inilah Feng Jiuge bisa dipoles,
seperti batu yang memoles batu giok dan mengubahnya lebih cerah. Sejak Feng Jiuge bergabung dengan Spirit Affinity House, dia jarang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertarungan yang begitu intens. Rumah Afinitas Roh adalah salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah. Feng Jiuge memiliki status dan reputasi yang tinggi, tidak ada yang ingin mencari masalah dengannya. Pertempuran yang berlangsung selama 100 hari ini akan membuat Gu Immortal lainnya merasakan sakit dan kesedihan, tetapi Feng Jiuge merasakan euforia nostalgia. Ini membuatnya berpikir tentang saat-saat indah ketika dia masih berada di jalan iblis. Tapi, ada sedikit penyesalan di hatinya. Jalan iblis, menggunakan semua kekuatanku untuk bertarung, sayang sekali, aku tidak bisa lagi kembali ke waktu yang begitu menyenangkan. Saat ini, Feng Jiuge memiliki keluarga, dia tidak bisa mengambil risiko dengan mudah. Selain itu, Gu Immortals di belakangnya ini berasal dari 9 sekte lainnya, niat mereka sulit untuk diuraikan. Jika Feng Jiuge benar-benar terluka parah setelah bertarung, siapa yang tahu tindakan apa yang akan mereka ambil. Feng Jiuge ingat apa yang diperintahkan istrinya, Bai Qing, kepadanya. Bagaimanapun, saat itu, Feng Jiuge telah menantang ke-10 sekte dan membuat mereka kehilangan muka. Setelah bergabung dengan Spirit Affinity House, dia telah menekan 9 sekte lainnya tanpa memberi mereka kesempatan untuk membalikkan situasi. Setiap kali Feng Jiuge berbicara, makhluk abadi lainnya harus mendengarkan. Setelah pertempuran 100 hari, reputasi Feng Jiuge sudah mendarah daging di hati semua orang. Batuk-batuk-batuk. Setelah Qin Baiseng mundur ke lembah, dia mulai batuk tak terkendali. Ekspresinya pucat seperti kertas, setiap kali dia batuk, ada darah. Lukamu, semakin parah. Peri Jiang Yu, yang memeluknya, berkata dengan khawatir, dia mengerutkan kening dengan erat. Feng Jiuge terlalu tercela. Helang Zi, yang telah kehilangan lengan, menggeram dengan marah, meskipun dia melawanmu sendirian di permukaan, dia sebenarnya membuat orang-orangnya bertindak seolah-olah mereka menyerang ke depan, mengancam pertahanan kita dan memaksamu untuk terganggu. Jika bukan karena itu, mengapa kamu kalah berturut-turut? Qin Baiseng berkata dengan muram, jangan katakan lagi. Pemenang mengambil semua, kekalahan adalah kerugian, tidak perlu alasan. Feng Jiuge ini benar-benar memiliki bakat luar biasa, menggunakan pemahamannya sendiri, dia menciptakan gerakan pembunuh jalur suara pribadinya dan sampai ke tahap ini. Bahkan sebagai musuh, saya benar-benar dikagumi. Menggunakan keuntungannya sendiri untuk merencanakan, dan mengumpulkan superioritas, itulah cara bertarung, jika dia tidak menggunakan metode ini, saya akan meremehkannya. Mengatakan ini, Qin Baiseng terbatuk lagi, memuntahkan genangan besar darah hangat. Dia tersentak lemah, melihat sekelilingnya. Setelah pertempuran 100 hari, hanya 5 yang tersisa, Hui Fengzi, Hei Cheng, Jiang Yu, Helang Zi, dan Gu Immortal berjubah hitam misterius. Awalnya, mereka memiliki Sue Songzi, tetapi ketika mereka menyerang tanah berkah Langya, dia dibunuh oleh Fang Yuan. Setelah meninggalkan tanah yang diberkati Langya, 2 pria berbulu Gu Immortals bergabung dengan mereka, tetapi keduanya dibunuh oleh benua tengah Gu Immortals dalam pertempuran 100 hari. Namun, Gu Immortals benua tengah menderita kerugian yang lebih besar. Oracle tua dari Sekte Jiwa Kuno, serta 2 Gu Immortal dari Spirit Butterfly Valley dan Combat Immortal Sect telah meninggal. Mencoba memanfaatkan Qin Baiseng, bagaimana itu mungkin? Bahkan 10 sekte kuno besar benua tengah telah menderita kerugian besar. Tetapi pada titik ini, anggota yang paling penting, pilar dukungan, Qin Baiseng, terluka parah. Keunggulan teritorial lembah Luopo telah diatasi, 5 Gu Immortal yang tersisa tahu, pertempuran 100 hari telah berakhir, mereka adalah yang kalah. Qin Baiseng mencoba meningkatkan pola pikir mereka, meskipun kami kalah dalam pertempuran, itu belum berakhir. Kelompok Feng Jiuge tidak bersatu, mereka tidak bisa melawan kita dengan sepenuh hati, saya berhasil terhenti untuk waktu yang cukup. Kita hanya perlu menunggu 1 malam lagi. Ketika Immortal Gu itu matang di lembah, kita akan mencapai tujuan kita. Besok, kalian berlima akan menyerang, aku akan menghentikan orang-orang ini dari benua tengah. Tuan Qin Baiseng. Semua orang terkejut. Keputusan Qin Baiseng hanyalah mencari kematian. Ini sulit dipahami.
Dari sudut pandang mereka, jika itu adalah Hui Fengzi, Hei Cheng atau He Langzi, mereka pasti hanya akan peduli dengan hidup mereka sendiri ketika mereka berada dalam keadaan ini. Mengapa mereka peduli dengan orang lain? Atau, apakah ini jebakan? Hui Fengzi, Hei Cheng, dan He Langzi menyimpan pikiran mereka sendiri, mereka memandang ketiga orang dari Sekte Bayangan secara diam-diam. Qin Bai Sheng, Jiang Yu, dan Gu Immortal berjubah hitam misterius, mereka adalah inti dari Sekte Bayangan, yang lainnya hanyalah bala bantuan luar. Keheningan terjadi. Semua orang berjalan ke tempat peristirahatan mereka. Ini akan terjadi. Gunakan waktu ini untuk beristirahat, besok, penampilanmu akan menentukan apakah kamu berhasil keluar atau tidak. Qin Bai Sheng melambaikan tangannya dengan lemah, mengabaikan mereka. Hei Cheng, Hui Fengzi, dan He Langzi, merasa sangat berat, tatapan mereka tidak pasti. Ketiganya tanpa kata-kata memutuskan untuk beristirahat bersama, mereka menjaga dari kemungkinan pengkhianatan Sekte Bayangan. Tapi hingga larut malam, ketiganya dipanggil oleh Qin Bai Sheng. Larut malam, di lembah Luopo. Qin Bai Sheng dan 5 makhluk abadi lainnya berkumpul. Qin Bai Sheng menyerahkan Gu Abadi kepada Gu Abadi berjubah hitam misterius secara terbuka, Gu Abadi ini sangat penting, saya mempercayakannya kepada Anda sekarang. Gu Immortal berjubah hitam mengangguk. Dia terbungkus dalam selubung ketidakjelasan, bahkan sampai saat ini, tidak ada Gu Immortal di luar Sekte Bayangan yang melihat penampilannya. Mereka hanya tahu bahwa dia memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, di sekitar tingkat atas peringkat 7. Qin Bai Sheng berbalik, menginstruksikan Jiang Yu dengan serius, aku bisa mati, kamu juga bisa mati. Tapi dia dibutuhkan untuk rencana itu, kita tidak bisa kehilangannya. Peri. Jiang Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai balasannya, saya hanya bisa menjamin bahwa sebelum saya mati, dia tidak akan binasa. Hei Cheng dan yang lainnya mendengarkan dengan heran. Organisasi seperti apa itu Sekte Bayangan? Itu bisa membuat Gu Immortal ini mengabaikan kerugian bagi diri mereka sendiri, bahkan jika mereka harus mengorbankan hidup mereka, mereka harus menyelesaikan misi. Untuk membuat Gu Immortal begitu setia, bahkan sulit bagi kekuatan super untuk mencapainya. Ini adalah masalah yang tak terbayangkan. Sesaat kemudian, lembah Luopo yang sunyi meletus menjadi ledakan yang menggelegar. Suara yang sangat keras memenuhi seluruh lembah. Pada saat yang sama, ada peringatan melengking, serangan musuh. Peri Ling Mei, yang memperingatkan mereka, mundur terus-menerus. Di depannya, Jiang Yu, Hui Fengzi, He Langzi, Hei Cheng, dan Gu Immortal berjubah hitam misterius menyerang bersama. Musuh menyerang dengan kekuatan seperti itu, bagaimana Peri Ling Mei bisa bertahan melawan mereka? Dia hanya punya satu pikiran, yaitu melarikan diri. Peri Ling Mei berasal dari Heavens in Fai Manor, dia dan Peri Aosue memiliki kendali atas bulan sabit peringkat 7 Gu, mereka bisa melepaskan gerakan pembunuh tebasan bulan sabit tak tertandingi jika mereka bekerja sama. Tebasan bulan sabit yang tak tertandingi sangat kuat, itu adalah salah satu gerakan pembunuh terkenal khas Heavens in Fai Manor. Peri Aosue dan Peri Ling Mei selalu bersama terus-menerus, mereka hampir tidak pernah berpisah. Tapi sekarang, karena ada terbatas orang di kelompok benua tengah, mereka harus mengepung area luas lembah Luopo, dengan demikian, Ling Mei dan Aosue tidak punya pilihan selain berpisah. Begitu kelompok Sekte Bayangan meledak, Peri Ling Mei lengah, dia bertarung sendirian dan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Bunuh dia. Peri Jiang Yu yang memimpin 5 Gu Immortals, meledak dengan niat membunuh, matanya merah dan serangannya ganas. Meskipun Peri Ling Mei adalah kecantikan yang tak tertandingi dengan keanggunan yang luar biasa, tidak satu pun dari 5 Gu Immortal menunjukkan belas kasihan padanya karena itu. Gerakan pembunuh mereka digunakan secara berurutan, mereka hanya akan berhenti setelah Peri Ling Mei mati. Pada saat antara hidup dan mati, Peri Ling Mei dengan tegas memilih untuk menghancurkan Gu Abadi, menunda 3 napas waktu untuknya. Selama periode ini, Peri Ling Mei mengaktifkan formasi Gu, tubuhnya menghilang di tengah angin dan hujan, pada saat berikutnya, dia muncul jauh. Huf, terengah. Peri Ling Mei bernapas kasar, wajahnya pucat. Dia telah melarikan diri dengan nyawanya, wajahnya menunjukkan ketakutan yang tersisa, punggungnya berkeringat dingin. Sangat dekat, sangat dekat. Saya berada di antara hidup dan mati, itu semua berkat formasi Gu ini.
Peri Ling Mei merasakan rasa terima kasih di dalam. Formasi Gu ini didirikan oleh Gu Immortal Hong Chi-ming setelah melakukan banyak usaha. Hong Chi-ming berasal dari Wind Cloud Manor, salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah. Dia terampil dalam formasi Gu dan terkenal di benua tengah. Formasi Gu memiliki titik inferioritas terhadap gerakan pembunuh karena mereka tidak dapat diaktifkan secara instan. Mereka membutuhkan waktu lama untuk diaktifkan, dan tidak cukup fleksibel untuk digunakan untuk berbagai aplikasi dalam pertempuran yang intens. Namun, begitu mereka diaktifkan, mereka akan memberikan keuntungan besar. Mereka seringkali lebih cepat daripada gerakan pembunuh abadi dan menghabiskan lebih sedikit sumber daya. Justru karena ini, Peri Ling Mei selamat. Melihat Peri Ling Mei telah melarikan diri, Peri Jiangyu menghela nafas dalam hati. 4 Gu Immortal lainnya juga menunjukkan ekspresi menyesal. Sebelumnya, selama pertempuran 100 hari, Ling Mei dan Ao Sue telah berkolaborasi untuk melepaskan tebasan bulan sabit yang tak tertandingi. Mereka adalah ancaman besar bagi Sekte Bayangan. Hampir semua Gu Immortal terluka oleh langkah ini dalam berbagai tingkatan. Sayangnya, Sekte Bayangan awalnya memiliki keunggulan teritorial. Namun, benua tengah menjatuhkan formasi Gu mereka satu persatu, dan sekarang, benua tengah Gu Immortals menciptakan formasi Gu mereka sendiri. Area luar lembah Luopo sekarang menjadi wilayah mereka. Karena kita tidak bisa membunuhnya, kita akan terus menyerang. Peri Jiangyu berteriak. Dia bergerak dengan tekad dan tekad. Ling Mei mundur, sisi benua tengah segera memiliki celah di pertahanan mereka. Mereka harus keluar dari pengepungan ini dengan cepat, peluangnya tergelincir. Ling Mei, kamu baik-baik saja. Peri Ao Sue mengenakan blus putih, dia datang dengan cepat, menunjukkan keterkejutan dan kemarahan di wajahnya. Kami tidak akan membiarkanmu pergi, mati di sini. Chen Zhenqi berteriak. Bukankah sudah terlambat sekarang untuk ingin pergi? Bu Feiyan mencibir. Meskipun Peri Ao Sue dan Peri Ling Mei terpisah, mereka terletak cukup dekat. Dengan demikian, dia bisa tiba lebih dulu. Adapun Chen Zhenqi dan Bu Feiyan, mereka bisa mencapai pada saat yang sama dengan Peri Ao Sue karena mereka memiliki kecepatan yang luar biasa. Zhenqi dari 9 surga, diikuti oleh Feiyan, brengsek. Hei Cheng mengertakkan gigi, merasakan tekanan besar. Chen Zhenqi dan Bu Feiyan adalah 2 Grandmaster terbang terkenal di dunia Gu Immortal benua tengah saat ini. Zhenqi dari 9 surga, mengacu pada Chen Zhenqi dari Myriad Dragon Dog, sementara, diikuti oleh Feiyan, berbicara tentang Bu Feiyan dari Sekte Teratai Surgawi. Jiang Yu dan makhluk abadi lainnya ingin keluar dari tempat ini. Perhatian terbesar mereka adalah pengejar yang unggul dalam kecepatan seperti keduanya. Melihat mereka bertiga mendekat, 5 makhluk abadi di pihak Sekte Bayangan bahkan tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya fokus untuk keluar. Pada saat ini, dinding cahaya muncul, menghalangi 5 makhluk abadi. Itu adalah aktivasi formasi Gu. Ini adalah karya Hong Chi-ming dari Wind Cloud Manor. Meskipun Hong Chi-ming tidak ada di dalam, suaranya terdengar dari dalam formasi Gu. Tuan Feng Jiuge sudah memprediksi bahwa Anda akan pecah. Menyerah sekarang dan kami mungkin menyelamatkan hidupmu. Begitu dia mengatakan ini, aura yang sangat kuat semakin dekat dengan mereka seperti naga yang bergegas. Aura ini sangat megah dan luar biasa, anggota Sekte Bayangan akrab dengannya. Itu adalah Feng Jiuge. Mereka merasakan keringat dingin keluar saat mereka menunjukkan kepanikan di wajah mereka. Setelah pertempuran 100 hari, kelima makhluk abadi tahu dengan jelas, bahkan jika mereka bekerja sama, mereka bukan pasangan Feng Jiuge. Apakah upaya mereka untuk melarikan diri akan gagal? Ketika kelima makhluk abadi hampir putus asa, panah emas melesat, menembus dinding cahaya yang menghalangi mereka. Jauh, tubuh Hong Chi-ming bergetar dan tersentak, seolah-olah dia dikejutkan oleh listrik. Dia memuntahkan seteguk darah, menderita luka parah. Orang yang menembakkan panah emas adalah Qin Bai Sheng. Bagaimana dia bisa menyaksikan 5 makhluk abadi gagal? Dengan demikian, dia dengan paksa menggerakkan tubuhnya yang terluka, menghalangi Ling Mei, Ao Sue, Chen Zhenqi, dan Bu Feiyan. 4 Gu Immortal benua tengah tiba dengan cepat tetapi juga kalah dengan cepat. Mereka tidak hanya kalah, mereka gagal total. Seperti Feng Jiuge, Qin Bai Sheng bukanlah seseorang yang bisa dihentikan oleh Gu Immortal benua tengah lainnya.
Qin Baiseng tidak membunuh 4 makhluk abadi dari benua tengah, dia mengizinkan mereka mundur. Perhatiannya terutama terfokus pada Feng Jiuge. Tatapan Feng Jiuge bersinar, dia sudah memahami luka Qin Baiseng. Dia tersenyum dengan banyak keanggunan, berkata, kalian semua bergegas-gegas, tidak pantas pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Jika kamu ingin pergi, setidaknya kamu harus mendengarkan lagu perpisahanku, kan? Gerakan Pembunuh Abadi, lagu giok hijau. 5 makhluk abadi di sisi sekte bayangan mundur, seseorang berteriak kesakitan sementara yang lain mendengus. Kekuatan misterius lagu giok hijau memengaruhi 5 makhluk abadi sampai batas tertentu. Setelah dipukul, tubuh mereka perlahan berubah menjadi batu giok, dan area itu menyebar terus-menerus. Kelima makhluk abadi itu adalah sosok yang tegas, mereka tahu ini adalah masalah dan segera menghancurkan atau menggali daging mereka yang terkontaminasi. Seketika, darah mengalir seperti sungai. Gerakan Pembunuh Abadi, penindasan jiwa. Pada saat berikutnya, Qin Baiseng menyerang, teknik jalur jiwanya yang kuat diarahkan ke wajah Feng Jiuge, menekannya. Ekspresi Feng Jiuge berubah, dia dengan cepat membela diri. Qin Baiseng memiliki 2 kartu truf utama, satu adalah penekanan jiwa pembunuh jalan jiwa, yang lainnya adalah pedang jantung 5 jari kepalan tangan pembunuh jalan pedang. Setelah digunakan, Gu Immortal biasa bahkan tidak tahan dengan 1 pukulan darinya. Feng Jiuge memiliki 3 kartu truf, yang pertama adalah lagu langit dan bumi, yang kedua adalah lagu giok hijau, dan yang ketiga adalah lagu penyerahan. Mereka tidak hanya kuat dan megah, mereka juga mendalam dan mistis. Perhatian Feng Jiuge tertarik, lagu giok hijau terhenti saat 5 makhluk abadi merasakan tekanan mereka menurun, mereka dengan cepat bergegas pergi untuk kejauhan. Qin Baiseng menggunakan gerakan pembunuh jalur logam lagi. Rantai emas melingkar di sekitar anggota tubuh Feng Jiuge, mengikatnya dengan erat. Feng Jiuge tidak ketakutan. Selama pertempuran 100 hari, keduanya telah belajar banyak tentang satu sama lain. Gerakan pembunuh jalur logam Qin Baiseng tidak banyak berpengaruh pada Feng Jiuge. Rantai emas jauh lebih efektif melawan Chen Zhenqi dan yang lainnya. Melawan Feng Jiuge, dia hanya membutuhkan napas waktu sebelum menghancurkan mereka. Tetapi pada saat ini, Qin Baiseng menunjukkan senyum masam di wajahnya, aku akan membiarkanmu melihat rahasia sebenarnya di dalam lembah Luopo sekarang. Mengatakan ini, dia menggunakan metodenya dan mengaktifkan sesuatu. Cahaya mistis yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari lembah, salah satunya mengenai Feng Jiuge. Ini, Feng Jiuge menghancurkan rantai emas, tetapi karena ini menghabiskan waktunya, dia tidak bisa menghindari cahaya mistis dan tidak bisa bergerak. Kekuatan jalur luar angkasa. Bagaimana ini bisa begitu kuat? Tidak jauh dari situ, kedua peri, Ling Mei dan Ao Sue, juga terkena cahaya mistis, ekspresi mereka berubah saat mereka tersentak. Adapun Chen Zhenqi dan Bu Feiyan, mereka sangat cepat, mereka menghindari cahaya mistis. Qin Baiseng tidak peduli dengan mereka, tujuan utamanya adalah untuk membatasi Feng Jiuge. Saat ini, setengah dari tujuannya telah tercapai. Jangan berjuang. Cahaya ini tidak berbahaya. Feng Jiuge langsung mengerti, dia berteriak saat dia mengingatkan mereka. Ao Sue dan Ling Mei tidak yakin, tetapi pada saat berikutnya, mereka melihat bahwa Feng Jiuge berhenti melawan dan diseret ke bagian lembah Luopo yang dalam oleh cahaya mistis. Senyum Qin Baiseng menjadi lebih lebar, dia mendekati cahaya mistis dan diseret ke lembah juga. Ao Sue dan Ling Mei saling memandang, mereka mengertakkan gigi, memutuskan untuk mempercayai Feng Jiuge, mereka berhenti melawan saat mereka memasuki lembah. Juga, perubahan peristiwa ini di luar harapan semua orang. Mereka hanya tertegun sejenak sebelum Chen Zhenqi bereaksi dan berteriak pada makhluk abadi sekte bayangan, turunkan mereka dulu. Ini adalah keputusan yang bijaksana. Melihat bahwa mereka akan pecah, 5 dewa sekte bayangan ditahan oleh Chen Zhenqi dan Bu Feiyan. Selanjutnya, Hong Qiming, Tuan Tua Ken Yang, dan Patua Tianlong tiba, terlibat dalam pertempuran sengit. Satu pihak berjuang mati-matian untuk pergi, sementara pihak lain mati-matian mencegah mereka melarikan diri. Ah, seseorang menyelamatkan aku. Hei Cheng berteriak, dia adalah yang terlemah di sini, dia terkena gerakan dan telah dilepaskan dari pihak utama. Abaikan dia, lindungi target utama kita, terus pecah. Peri Jiang Yu berteriak,
dia tanpa perasaan meninggalkan Hei Cheng, melindungi Gu Immortal berjubah hitam misterius dengan seluruh usahanya. Pada waktu bersamaan, jauh di dalam lembah Luopo, di tempat misterius. Di mana ini? Ao Sue dan Ling Mei melihat sekeliling dengan kaget dan curiga. Jadi ini dia. Feng Jiuge yang telah masuk sebelum mereka telah mengalihkan pandangannya, ini sebenarnya adalah warisan sejati yang mulia iblis pencuri surga yang tersembunyi. Di daerah mistis, cahaya bersinar hangat, tidak ada gunung atau sungai, baik angin maupun daratan, itu benar-benar kosong. Itu benar. Begitu Feng Jiuge berbicara, Qin Bai Sheng muncul di depannya, melihat tiga makhluk abadi dari benua tengah. Dia tersenyum dalam-dalam, jika bukan karena pengaturan yang mulia iblis surga pencuri, bagaimana saya bisa memikat saudara Feng ke sini? Memang, meskipun Qin Bai Sheng sangat kuat, dia masih bingung melawan monster satu dalam 1000 tahun seperti Feng Jiuge. Apalagi ketika dua kartu truf Qin Bai Sheng bukan untuk menjebak musuh, mereka untuk membunuh. Untuk sementara menjebak Feng Jiuge, dia harus mengaktifkan pengaturan yang telah diatur secara pribadi oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri di masa lalu. Ini benar-benar warisan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Peri Ling Mei bertanya dengan nada panas. Sejak zaman kuno, dalam sejarah panjang pembudidaya Gu, ada banyak jenius dan pahlawan. Tetapi jika orang-orang ini mirip dengan bintang yang bersinar di langit, maka 10 peringkat 9 Gu Immortal masing-masing seperti matahari, mereka cerah dan menyilaukan, menyebarkan cahaya mereka ke seluruh dunia. Yang mulia setiap generasi, baik itu yang mulia abadi atau yang mulia iblis, berada di puncak era itu, mereka mendominasi dunia dan tak terkalahkan, tak tertandingi di zaman mereka. Di antara mereka, yang mulia iblis surga pencuri juga merupakan legenda. Dia unggul dalam jalur luar angkasa dan memiliki kemampuan mencuri yang tak tertandingi. Dia bahkan mengolah jalur transformasi secara bersamaan dan terampil menyamar, sebelum dia berada di peringkat 9, dia bisa berubah menjadi semua jenis orang dan menggunakan identitas mereka untuk mencapai motifnya yang tak terkatakan, dia bahkan menyebabkan keributan besar di seluruh dunia, mengirimkannya ke dalam kekacauan. Yang mulia iblis surga pencuri juga memiliki hubungan dekat dengan leluhur rambut panjang. Kegagalan untuk menyempurnakan pelarian luar angkasa Gu menjadi obsesi leluhur rambut panjang setelah kematian, itu telah menjadi legenda. Orang seperti itu, warisannya, sebenarnya ada di hadapan mereka. Baik itu Ling Mei atau Ao Sue, kedua peri yang memiliki hati sedingin es ini merasa bersemangat, hati mereka terbakar dengan ambisi. Tapi Feng Jiuge dengan cepat mengecilkan hati mereka, jangan pernah memikirkannya. Warisan yang mulia iblis surga pencuri bukanlah sesuatu yang bisa kamu peroleh. Ekspresi Ling Mei dan Ao Sue berubah. Itu benar, masih ada Feng Jiuge dan Qin Bai Sheng di sini, dengan kedua ahli ini di sekitar, bagaimana mungkin warisan yang mulia iblis surga pencuri menjadi milik mereka? Sekaligus, Ling Mei dan Ao Sue merasakan kekecewaan yang luar biasa. Punggung Feng Jiuge menghadap mereka, dia berdiri di depan mereka tetapi memahami emosi mereka, dia melanjutkan, kamu salah paham dengan kata-kataku. Warisan yang mulia iblis surga pencuri memiliki persyaratan yang ketat, kalian berdua tidak memenuhinya, saya tidak memenuhinya, dan bahkan saudara Qin juga tidak memiliki kesempatan untuk mewarisinya. Ling Mei dan Ao Sue terkejut, salah satu dari mereka bertanya, ada hal seperti itu. Qin Bai Sheng tertawa keras, saudara Feng benar-benar tahu banyak tentang warisan sejati surga pencuri. Tampaknya rumor itu benar, Spirit Affinity House memang memiliki salah satu warisan sejati dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Mereka telah menelitinya untuk waktu yang lama, sayang sekali tidak ada keuntungan. Mata Feng Jiuge bersinar dengan kecemerlangan, dia menatap Qin Bai Sheng, mengakui, berpikir bahwa saudara Qin tahu banyak tentang detail benua tengah meskipun tinggal di dataran utara. Itu benar, sekte saya mengendalikan warisan sejati dari surga pencuri dan telah menelitinya selama bertahun-tahun, kami telah mempelajari beberapa hal setelah tahun-tahun ini. Ling Mei dan Ao Sue saling memandang, mereka tidak mau menyerah, peri Ling Mei bertanya, bolehkah saya bertanya kepada Tuan Feng Jiuge, apa kriteria untuk mewarisinya, mungkin kita bisa mencapainya, siapa tahu. Tatapan Feng Jiuge telah tertuju pada Qin Bai Sheng, dia tidak berani ceroboh. Dia berkata, apakah kamu tahu asal-usul Yang Mulia Iblis Surga Pencuri? Dia bukan orang dari 5 wilayah,
dia berasal dari dunia luar, iblis dunia lain. Jadi, warisan yang dia tinggalkan hanya memiliki satu persyaratan terhadap ahli waris, mereka harus menjadi iblis dunia lain. Saya jelas bukan satu, saudara Qin tidak bisa menjadi salah satunya, jika tidak, dia akan mewarisinya sejak lama, mengapa dia menunggu sampai sekarang? Apakah kalian berdua iblis dunia lain? Sebelum Ling Mei dan Ao Sue menjawab, Qin Bai Seng menjentikkan lengan bajunya dan tertawa, dia menyangkal kemungkinannya, tidak mungkin. Semua Gu Immortal dalam pertempuran 100 hari bukanlah iblis dunia lain. Jika tidak, mengapa saya membiarkan salah satu dari Anda masuk ke sini? Setan dunia lain. Mereka benar-benar ada. Sejak awal hidup saya belum pernah melihatnya. Yang mulia iblis surga pencuri sebenarnya adalah iblis dunia lain. Ling Mei dan Ao Sue terkejut. Feng Jiuge mengangguk, meskipun iblis dunia lain langka, mereka ada. Karena mereka berasal dari luar dunia kita, maka di luar 5 wilayah dan 9 langit, pasti ada dunia lain. Sayangnya, tidak ada yang pernah keluar dari dunia Gu. Ling Mei dan Ao Sue saling memandang, mereka bertanya lagi. Selain 5 wilayah, benar-benar ada dunia lain di luar. Bahkan jika kita tidak dapat mencapai kondisi ini, warisan tetap di tempatnya, sementara kita manusia masih hidup. Jangan katakan padaku bahwa bahkan dengan kekuatan Tuan Feng Jiuge, kamu tidak bisa menerimanya dengan paksa. Mereka tidak mau menyerah. Ini adalah warisan sejati surga pencuri. Para ahli bisa mengambil daging sementara mereka bisa makan sup, kedua dewa wanita itu tidak rakus lebih, mereka hanya ingin memiliki bagian dari jarahan. Qin Bai Seng mencibir, angan-angan. Saat itu, bahkan setelah Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa menjadi peringkat 9, dia masih kembali dengan tangan kosong setelah bertemu dengan warisan sejati surga pencuri. Dia tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, dia bahkan menderita kerugian dan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Hehehe, jika bukan karena itu, mengapa Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa membenci iblis dunia lain sejauh ini? Kalian berdua pikir kalian bisa mendapatkan warisan sejati ini? Ada hal seperti itu. Ini terlalu tidak masuk akal. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa juga merupakan Gu Immortal peringkat 9, dia bahkan tidak bisa mengambil salah satu warisan sejati Yang Mulia Iblis Surga Pencuri bahkan setelah dia meninggal. Ling Mei dan Ao Sue menatap dengan mata indah mereka terbuka lebar, mereka setengah percaya dan setengah meragukan hal ini. Feng Jiuge tidak membantahnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, pencapaian jalur luar angkasa Yang Mulia Iblis Surga Pencuri sangat dalam, itu melampaui imajinasi orang-orang. Ada teori, karena dia adalah iblis dunia lain, ketika dia menjadi jalur luar angkasa Gu Immortal, jenis khusus tanda dao jalur luar angkasa diproduksi. Tanda dao ini berasal dari dunia lain, mereka asing bagi 5 wilayah dan 9 langit. Ruang tempat kita berada sekarang, sepertinya biasa, tetapi sudah melampaui dunia Gu, tidak berada di dalam 5 wilayah dan 9 langit. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa ingin mendapatkan warisan sejati, tetapi dia takut akan implikasinya, sehingga dia gagal dan menderita kerugian, tidak dapat berbuat apa-apa. Ling Mei dan Ao Sue tersentak kaget. Mereka berdua terlalu tidak berpengalaman dibandingkan dengan Feng Jiuge dan Qin Bai Seng, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang rahasia seperti itu tentang Yang Mulia. Sekaligus, Ling Mei dan Ao Sue merasakan cakrawala mereka mengembang. Tapi segera, mereka menjadi khawatir dan cemas. Bahkan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa tidak bisa melakukan apapun ke ruang mistis ini, bagaimana kita bisa keluar? Jangan khawatir, selama kita tidak bergerak, dalam 15 menit, kita akan diteleportasi. Feng Jiuge menjawab dengan percaya diri. Jika Gu Immortal lainnya yang mendarat di sini, mereka akan menggunakan metode mereka untuk menyelidiki. Dalam hal ini, mereka akan berada dalam masalah. Waktu mereka terjebak akan diperpanjang. Tapi rumah afinitas roh memiliki salah satu warisan sejati surga pencuri, dan Feng Jiuge adalah orang yang lebih tinggi di rumah afinitas roh, dia tahu cara yang tepat untuk meninggalkan warisan sejati ini. Tetapi pada saat ini, Qin Bai Seng mengangkat kepalanya dan tertawa, Feng Jiuge. Karena aku bersusah payah memikatmu ke sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Tetaplah di sini untuk selamanya. Mengatakan ini, Qin Bai Seng menyerang. Auranya yang kuat meledak ke udara.
Ling Mei dan Ao Sue bertindak seperti mereka menghadapi musuh yang kuat. Feng Jiuge dengan cepat berkata, "Jangan bergerak. Di tempat ini, mungkin tampak seperti kita dekat satu sama lain, tetapi sebenarnya kita sangat jauh satu sama lain. Dia mencoba memikat Anda untuk menyerang, begitu Anda melakukannya, tempat ini akan berubah dan menargetkan siapapun yang menyerang. Semakin kuat serangannya, semakin besar reaksi dari tempat ini, dan semakin lama Anda akan terjebak. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya." Feng Jiuge sangat sadar tentang warisan sejati surga pencuri ini. Dia jelas tentang kekuatan menakutkan dari ruang mistis ini. Meskipun dia sombong dan kuat, dia tidak berani bertindak gegabah. Ling Mei dan Ao Sue memilih untuk mempercayai Feng Jiuge, mereka menahan dorongan mereka dan tidak menyerang. Tapi Qin Bai Sheng menunjukkan senyum aneh, "Saudara Feng sangat percaya diri, tetapi sangat disayangkan bahwa sekte Anda belum meneliti cukup dalam tentang warisan sejati surga pencuri. Aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan terhadap tindakanku selanjutnya." Dia berbicara dengan tenang saat dia mengaktifkan cacing gu di tubuhnya, auranya meledak dan mencapai puncaknya. Apa yang dia coba lakukan? Feng Jiuge merasakan sesuatu yang tidak beres, dia memfokuskan dirinya, tatapannya seperti kilat, menatap Qin Bai Sheng lekat-lekat. Tetapi pada saat berikutnya, tindakan Qin Bai Sheng adalah sesuatu di luar harapan abadi benua tengah. Mereka hanya mendengar Qin Bai Sheng melafalkan. Bahkan setelah mengalami 54 kesengsaraan, langit masih dipenuhi dengan awan kesengsaraan. Cahaya jiwa di dada saya menekan semua orang, pedang Qi di tinju saya mendominasi dataran utara. 400 tahun berlalu dengan cepat, bagaimana bisa ada kehidupan tanpa kematian? Membuang tubuh yang hancur ini untuk ditukar dengan angin sepoi-sepoi jernih, saya akan menyapu langit selama bertahun-tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Suaranya jelas dan keras, dia berbicara dengan ekspresi tenang, tatapannya menunjukkan tanda harapan ke masa depan. Setelah menyelesaikan puisi ini, dia tersenyum ringan pada Feng Jiuge. Selanjutnya, dia menutup matanya, semua tanda-tanda kehidupan meninggalkan tubuhnya. Feng Jiuge mengerutkan kening dengan erat, bahkan selama pertempuran 100 hari, dia tidak menunjukkan ekspresi seperti itu. Pada saat ini, Qin Bai Sheng benar-benar telah mengakhiri hidupnya sendiri. Pada saat berikutnya, angin sepoi-sepoi mulai dari dalam tubuh Qin Bai Sheng. Di belakang Feng Jiuge, ekspresi Ling Mei dan Ao Sue berubah, suara mereka bergetar karena ketakutan, mereka berteriak, "Angin asimilasi." Ternyata, untuk menghentikan Feng Jiuge, Qin Bai Sheng telah menyerahkan hidupnya sendiri, membuat pengorbanan tertinggi. Metodenya kejam, dia langsung menghancurkan bukaan abadinya sendiri. Setelah lubang abadi dihancurkan, tanpa lubang abadi lainnya untuk menahannya, angin asimilasi mulai bertiup. Angin asimilasi luar biasa, mereka mengasimilasi segalanya, bahkan peringkat 8 Gu Immortal harus menghindarinya dengan cara apapun. Dan di ruang warisan sejati yang mistis ini, jika pedang hati tinju 5 jari atau lagu langit dan bumi digunakan, itu hanya akan seperti kerikil yang dilemparkan ke danau. Pada saat ini, angin asimilasi bertiup, meskipun angin sepoi-sepoi jernih, seluruh ruang mistis mulai bergetar, seolah-olah air di danau direbus, ada riak yang terbentuk di ruang angkasa tanpa henti. Feng Jiuge memiliki ekspresi serius. Melawan serangan tegas Qin Bai Sheng, dia harus menghadapinya dengan seluruh kemampuannya. Jika dia ceroboh, dia akan mati. Di belakangnya, Ling Mei dan Ao Sue telah mengaktifkan cacing gu mereka, melindungi tubuh mereka. Bahkan Feng Jiuge harus mengaktifkan gu abadinya, tentu saja mereka harus melakukan hal yang sama. Meninggalkan ruang mistis adalah masalah lain sekarang. Mereka harus selamat dari krisis ini terlebih dahulu. Jika tidak, itu akan menjadi hal yang tidak ada gunanya untuk dikhawatirkan. Dua bunga berbunga, masing-masing bercabang ke arah yang berbeda. Mengabaikan situasi Qin Bai Sheng mengorbankan dirinya untuk menciptakan angin asimilasi dan menjebak Feng Jiuge, Ling Mei, dan Ao Sue dalam situasi berbahaya untuk saat ini. Sebaliknya melihat Jiang Yu dan makhluk abadi lainnya pecah. Mereka hendak melarikan diri, tetapi Hei Cheng terkena gerakan pembunuh dan jatuh. Wajahnya pucat saat dia berteriak minta tolong. Namun, mereka semua melarikan diri untuk hidup mereka, setiap detik itu penting, pada saat krusial, keraguan apapun akan berarti perbedaan antara hidup dan mati. Makhluk abadi mengabaikannya,
mereka hanya menaikkan kecepatan mereka sendiri hingga batasnya. Peri Jiang Yu bahkan lebih tidak berperasaan, dia langsung menyuruh mereka untuk meninggalkannya, mengabaikan hidup atau mati Hei Cheng. Mereka sangat dekat untuk melarikan diri, kebebasan ada tepat di depan mereka. Hei Cheng tertinggal, tidak bisakah dia berguna dalam mengulur-ulur Gu Immortals? Benua Tengah. Namun, dia mengendalikan penjara gelap rumah Gu abadi. Setelah Hei Cheng meninggal, itu mungkin berakhir di tangan benua tengah Gu Immortals. Itu sedikit kasihan bagi Jiang Yu dan yang lainnya. Tapi itu hanya sedikit menyesal, dibandingkan dengan rumah Gu abadi, hidup mereka sendiri lebih penting. Hehehe, kalian semua bisa terus bermain-main. Saya keluar dari sini. Saat mereka keluar, Hui Fengzi tertawa keras. Gerakan pembunuh abadi, pelarian angin. Kecepatannya meningkat tajam, dalam beberapa tarikan napas, dia jauh di depan Jiang Yu dan yang lainnya. Melihat tatapan berapi-api Jiang Yu dan yang lainnya, Hui Fengzi terbang lebih cepat. Bekerja sama denganku, Hong Qiming berteriak. Formasi Gu di area luar diaktifkan, memancarkan cahaya terang. Setelah pertempuran 100 hari, Gu Immortals benua tengah telah mendapatkan beberapa koordinasi. Mau kemana? Chen Zhenqi dan Bu Feiyan pindah, menggunakan formasi Gu di pinggiran untuk mengejar dan memblokir Hui Fengzi. Hui Fengzi dikenal sebagai yang tercepat di dataran utara, dia datang dan pergi seperti angin, benua tengah Gu Immortals harus mengakui itu. Hanya Chen Zhenqi atau Bu Feiyan sendirian tidak bisa menghentikan Hui Fengzi. Tapi sekarang, mereka bekerja sama dengan banyak koordinasi. Sekaligus, tidak peduli bagaimana Hui Fengzi bermanuver, dia tidak bisa melepaskan Chen dan Bu, kecepatannya berangsur-angsur turun saat dia gagal melarikan diri. Dia pantas mendapatkannya. Jiang Yu dan yang lainnya merasa puas, mereka berbalik ke arah lain dan mencoba melarikan diri dari samping. Turun. Tuan Tua Ken yang mendengus marah, menggunakan kehidupan khasnya mengejar api. Hong Qiming menindaklanjuti dengan serangan lain, memukuli anjing itu saat jatuh. Tubuh Hei Cheng terbakar-terbakar, dia berteriak kesakitan saat dia jatuh dari langit. Dengan benturan keras, dia mendarat di tanah, dia memuntahkan seteguk darah saat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tanah, mengikatnya dengan kuat. Segera, Hei Cheng terjebak, sementara Hui Fengzi terhalang, Hong Qiming meninggalkan Hei Cheng saat dia mengejar Helangzi. Dia mengaktifkan gerakan pembunuhnya, tanpa ampun menyerang Helangzi. Helangzi harus menggunakan gerakan pembunuh jalur transformasinya, berubah menjadi serigala raksasa kilatan petir untuk menahannya. Peri Jiang Yu dan Gu Immortal berjubah hitam misterius tidak jauh, mereka dihalangi oleh Pak Tua Tianlong dan Tuan Tua Ken Yang. Mereka tidak membuang waktu dalam berbicara sampah, keempat makhluk abadi terlibat dalam pertempuran sengit. Sekaligus, angin bertiup dan ledakan gemuruh terjadi. Keempat makhluk abadi menunjukkan kekuatan mereka mengguncang sekeliling saat arus udara yang kuat tercipta, gunung bebatuan runtuh dan pecah. Tuan Tua Ken yang adalah Gu abadi peringkat 7 yang terkenal, ketika Dong Fang Changfan berpura-pura mati, dia telah melawan cendekiawan tak terkekang, Fang Yuan, Pisui Han sendirian, dia memiliki kekuatan pertempuran yang sangat baik. Kekuatan Pak Tua Tianlong mirip dengan Tuan Tua Ken Yang. Yang pertama adalah tetua tertinggi kuil surga hitam. Dia dikirim ke sini oleh kuil surga hitam untuk tujuan rahasia melawan jalur suara Gu Immortal Feng Jiuge. Melihat sekte bayangan, Gu Immortal berjubah hitam misterius memang kuat, tetapi Peri Jiang Yu lebih lemah. Setelah lebih dari 10 putaran pertarungan, Pak Tua Tianlong dan Tuan Tua Ken yang berada di atas angin, mereka memperoleh kesempatan bagus untuk menyerang. Gerakan pembunuh abadi, api pengejaran kehidupan. Oh tidak, Peri Jiang Yu terkejut, dia ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Mundur, biarkan aku menanganinya. Pada saat krusial, Gu Immortal berjubah hitam misterius menggunakan metodenya, menggantikan Peri Jiang Yu dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir api pengejaran kehidupan. Aduh, aneh. Tuan Tua Ken yang sedikit terkejut. Gu Immortal berjubah hitam misterius terkena api pengejar kehidupan, tetapi dia benar-benar utuh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pria licik, tunjukkan kepada kami penampilanmu yang sebenarnya. Pak Tua Tianlong berteriak, tangannya bertepuk tangan saat pedang terbang keluar dari langit.
Gu Immortal berjubah hitam misterius memblokir mereka saat jubahnya robek, penampilannya terekspos kepada semua orang. Tuan Tua Ken yang tercengang, kamu memiliki fisik Blazing Glory Lightning Brilliance. Salah satu dari 10 fisik ekstrim, Blazing Glory Lightning Brilliance. Kenapa kamu takut? Dia hanyalah zombie abadi. Orang tua Tianlong melolong berulang kali, serangannya menjadi lebih ganas. Identitas asli Gu Immortal berjubah hitam misterius adalah zombie abadi peringkat 7. Berbeda dari zombie abadi lainnya, dia memiliki identitas khusus, dia memiliki salah satu dari 10 fisik ekstrim, Blazing Glory Lightning Brilliance, dan telah berubah menjadi zombie abadi. Sejak kamu mengetahuinya, tidak ada gunanya menyembunyikan ini lagi. Gu Immortal berjubah hitam misterius merobek jubah hitamnya, menerkam Tuan Tua Ken Yang. Tuan Tua Ken Yang adalah jalur api Gu Immortal, dia dilawan oleh fisik Blazing Glory Lightning Brilliance, dia memiliki kerugian. Orang tua Tianlong ingin membantu, tetapi Peri Jiang Yu mempertaruhkan nyawanya untuk memblokirnya. Cepat pergi! Peri Jiang Yu berteriak. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance dengan marah mendengus, memaksa kembali Tuan Tua Ken Yang, dia tidak menoleh ke belakang, dia terbang keluar dari lembah Luopo, berhasil melarikan diri. Mau kemana? Tuan Tua Ken yang meraung, ingin mengejarnya, tetapi Peri Jiang Yu, yang bermandikan darah, berhasil memblokirnya secara ajaib. Sepertinya kamu telah menyerah untuk hidup. Apakah zombie abadi ini kekasihmu? Apakah dia layak untuk pengorbananmu? Ekspresi Pak Tua Tianlong dingin, dia turun dari langit dan tangannya mengenai punggung Peri Jiang Yu dengan kuat. Boom! Peri Jiang Yu sudah kehabisan akalnya, dia tidak bisa membela diri, dadanya hancur saat lubang besar muncul, orang bisa melihat melaluinya. Matanya yang indah menjadi lubang, gaun ungunya berkibar di langit, seperti kupu-kupu yang perlahan mendarat di tanah. 10 napas waktu kemudian, mayat Peri Jiang Yu mendarat di tanah, tulang dan tendonnya patah, dagingnya berubah menjadi ampas. Peri Jiang Yu meninggal. Pada titik ini, Sekte Bayangan tidak lagi memiliki kesempatan. Tuan Tua Ken Yang dan Pak Tua Tianlong bebas sekarang, mereka bisa berurusan dengan He Langzi dan Hui Fengzi. Fokus Hong Qiming adalah membatasi Hei Cheng. Sesaat kemudian, He Langzi berteriak dengan nada memekakkan telinga, serigala raksasa yang dia ubah menjadi terbelah menjadi 2. Mayatnya berubah menjadi tubuh manusia, darah mengalir saat organ dalamnya robek, dia meninggal dengan kematian yang mengerikan. Hei Cheng dibiarkan tanpa pilihan, dia dengan enggan mengaktifkan penjara gelap rumah Gu abadi. Meskipun rumah Gu abadi sangat kuat, ia perlu mengeluarkan sejumlah besar esensi abadi. Setelah pertempuran 100 hari, Hei Cheng sudah bangkrut, dia tidak memiliki banyak esensi abadi yang tersisa. Esensi abadi tidak mencukupi untuk mengaktifkan penjara gelap rumah Gu abadi, ia memiliki kurang dari 1% dari kekuatan penuhnya, Hong Qiming menggunakan formasi Gu-nya untuk menjebaknya. 15 menit kemudian, Hui Fengzi juga kalah. Dia sangat cepat dan licin, tetapi setelah pertempuran 100 hari, semua orang tahu kemampuan satu sama lain, dia tidak memiliki teknik khusus yang tersisa, dan benua tengah Gu Immortals memiliki cincin pertahanan yang sangat ketat, seperti jaring yang tidak bisa ditembus. Hui Fengzi seperti ikan yang terperangkap di jaring, meskipun dia berjuang dengan intens, dia pasti akan kalah. Jangan bunuh aku menyerah. Pada saat sebelum kematian, Hui Fengzi menyerah dengan ekspresi pucat. Benua tengah Gu Immortals saling memandang, mengungkapkan kegembiraan mereka. Kematian benar-benar hal yang menakutkan. Seorang orang bijak tunduk pada keadaan, benua tengah Gu Immortals mengerti mengapa Hui Fengzi menyerah. Jangan main-main. Serahkan Gu abadimu. Benua tengah Gu Immortals tidak rileks, mereka mengepung Hui Fengzi dengan erat. Hui Fengzi tidak memiliki kesempatan tersisa, dia menghela nafas dalam-dalam saat dia menyerahkan Gu abadinya. Tanpa Gu abadinya, dia seperti harimau tanpa cakar dan giginya, level ancamannya turun. Hanya sampai dia benar-benar terkendali dan hidup dan matinya sesuai keinginan mereka, benua tegah Gu Immortals menghembuskan napas dalam-dalam lega. Memfokuskan pikiran mereka, mereka mulai berurusan dengan penjara gelap rumah Gu abadi. Penyerahan Hui Fengzi memberi harapan kepada benua tengah Gu Immortals. Pertempuran 100 hari menghabiskan sejumlah besar esensi abadi mereka, Gu Immortal benua tengah menderita kerugian besar, tekanan mereka sangat besar.
Setelah menangkap Hui Fengzi, Gu abadi yang mereka peroleh sudah cukup untuk menutup kerugian mereka. Jika mereka bisa mendapatkan penjara kegelapan rumah Gu abadi juga, mereka akan mendapatkan keuntungan besar dari ini. 7 menit kemudian, penjara kegelapan dijatuhkan oleh makhluk abadi benua tengah. Tapi tanpa diduga, di mana Hei Cheng sangat menentukan. Dia segera meninggalkan rumah Gu abadi ini dan melarikan diri. Saat kami menangkap Hui Fengzi, dia diam-diam menggali di bawah tanah dan melarikan diri. Dia benar-benar berhasil menipu kami. Seorang pengecut yang takut mati, orang yang hampir tidak bertahan, dia tidak layak dipertimbangkan. Pada titik ini, upaya melarikan diri dari pihak Sekte Bayangan telah berakhir, pertempuran berakhir dan debu telah mengendap. Qin Bai Sheng, peri Jiang Yu dikorbankan, He Langzi meninggal, Hui Fengzi menyerah, zombie abadi kecemerlangan petir kemuliaan berkobar telah melarikan diri dengan Gu abadi yang penting, Hei Cheng, yang memiliki kekuatan pertempuran terendah, meninggalkan penjara gelap rumah Gu abadi dan melarikan diri. Beberapa bulan yang lalu, orang-orang ini menyerang tanah yang diberkati Langya dengan kekuatan yang luar biasa. Lebih dari 100 hari kemudian, mereka mati, terluka, menyerah, atau melarikan diri. Bahkan Qin Bai Sheng yang kuat dikorbankan di dalam lembah Luopo. Ini menunjukkan kekejaman dunia kultivasi Gu. Bahkan di level Gu Immortal, mereka tidak bebas dari bahaya, seseorang masih bisa mati dengan mudah. Lebih dari 10 hari kemudian, sesosok muncul di palung bumi. Palung bumi berada di bawah kendali aliansi zombie dataran utara, dijaga oleh kota raksasa aliran gelap. Tapi sosok misterius ini bisa masuk dan keluar dengan mudah, dia tidak menarik kecurigaan apapun. Setelah memasuki palung bumi, sosok misterius itu akrab dengan medan palung bumi saat dia bergerak cepat, mengambil jalan pintas dan masuk jauh ke dalamnya. Beberapa hari kemudian, sebuah kuburan raksasa muncul di hadapan penglihatan sosok misterius itu. Saya akhirnya di sini. Sosok misterius itu akhirnya menunjukkan penampilannya. Itu adalah zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance yang telah melarikan diri dari lembah Luopo. Ternyata, rencana cadangan Sekte Bayangan tersembunyi di sini. Saat itu ketika kelompok benua tengah menyerang lembah Luopo, Qin Bai Sheng dan Jiang Yu berpikir untuk keluar dan datang ke sini untuk menggunakan kartu truf mereka dan menyelesaikan krisis di lembah Luopo. Tapi kartu truf ini sangat penting, jika digunakan secara tiba-tiba, itu bisa mengganggu rencana Sekte Bayangan. Qin Bai Sheng dan yang lainnya ragu-ragu. Ketika mereka memutuskan untuk menggunakannya, pertempuran sudah menjadi sangat intens, mereka tidak punya kesempatan untuk melakukannya lagi. Mereka mencobanya dengan paksa, tetapi hanya mengorbankan pria berbulu Gu Immortals dengan. Sekarang, lembah Luopo diambil alih oleh kelompok benua tengah. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance tidak datang ke sini memikirkan balas dendam, dan mengaktifkan rencana cadangan Sekte Bayangan. Dia ingin menyembunyikan dirinya, dan menempatkan Gu abadi yang penting di sini untuk disimpan. Gu abadi ini terkait dengan rencana penting Sekte Bayangan, itu tidak bisa hilang. Untuk ini, Qin Bai Sheng dan Jiang Yu telah mengorbankan hidup mereka. Hanya sedikit lebih banyak waktu, kita hanya perlu sedikit lebih banyak waktu. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance merasakan kemarahan dan melankolis, dia membawa Gu abadi dan masuk jauh ke dalam kuburan. Ini adalah kuburan zombie abadi. Dia adalah zombie abadi, terlalu mudah untuk menyamar sebagai anggota. Namun, tepat ketika zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance berpikir bahwa cobaannya telah berakhir, dan dia aman, sesosok muncul. Menarik, untuk berpikir bahwa aku akan bertemu dengan 10 zombie abadi fisik ekstrim di sini. Orang itu memandangi zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance, mengevaluasi dengan nada tertarik, aura peringkat 8-nya terpancar. Pada saat ini, zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance merasa seperti telah jatuh ke jurang es, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Leluhur tua Suehu, mengapa dia ada di sini? Bersambung.